Ya timpang. Nanti lenggolek pangan piye. Makanya kan ada Mas. Ini sebenarnya pilihan Mas. Iya. Pilihan. Dan semua pilihan itu mengandung risiko. Ada seseorang yang memilih hidup prihatin, hidup apa adanya, hidup menyendiri. Ada yang menempuh nganggo topo melaku. Jadi melaku kemana-mana, misalnya dari Semarang ke Jogja, Jogja ke Cilacap, Gunung Srandil, jalan kaki tanpa membawa bekal apapun, hanya makan ketemu yang di jalan, hanya makan kalau diberi orang. Itu ya monggo, itu bukan suatu kesalahan, bukan suatu kejahatan, tidak masalah itu dilakukan. Tapi kalau saya pribadi tidak mau melakukan. Karena apa Mas? Karena ya itu gunanya untuk orang lain apa? Kan minim. Iya. Ya kan? Tidak ada manfaat sama sekali. Untuk orang lain minim. Kalau gembleng sendiri memang iya. Gembleng mental. Seperti halnya puasa. Ya toh? Iya. Nah, itu saya nggak akan melakukan. Apalagi nanti kalau di jalan. Kita makan minum hanya kalau diberi orang. Itu alangkah baiknya kalau kita yang justru memberi. Iya. Ya kan? Itulah yang menjadi prinsip saya, sesuai dengan apa yang dinasihatkan dari Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat melalui Serat Werdotomo. Jadi menungso kuwi kudu duwe triprakara. Siji wirya, Nggih. loro arta, tri winasis. Wirya, arta, winasis. Wirya itu kekuasaan, arta itu kekayaan, harta, winasis itu ilmu pengetahuan. Ini kan. Lamun sira ora duwe telung perkara kuwi, ateges luweh pengaji godhong jati aking. Itu nanggon pupuh sinom ngono. Jadi kalau saya menyarankan kepada anak-anak, kuwi dadi wong sing sugih. Ya sugih ngelmu gitu. Ini yang pertama saya tekankan, ya sugih ati, sugih ngelmu, sugih bondo. Pertama-tama itu wong sugih hati sih, kaya hati, murah hati. Ya, Nggih. itu soalnya menjadi bekal urip kita bisa murup, bisa berguna untuk kehidupan. Orang kalau bisa sugih hati, otomatis akan sugih ngelmu, kaya ilmu, Dan akan bermanfaat untuk sesama. iya betul. Orang kalau sudah sugih ngelmu Mas, itu dekat untuk level sugih bondo. Wong kuwi nek sugih hati iso sugih ilmu, wong kuwi nek sugih hati ro sugih ngelmu, gampang arep sugih bondo. Itu sudah rumus nggih Romo. Sudah rumus. Ada orang yang pelit kok sugih, ya biarkan saja, mungkin dia kasbon. Sono tagihane. Mending kita kan nyelengi, ya kan? Mending kita menabung dharma. Mending kita ini menjadi orang yang kaya, tapi karena ditempuh melalui kaya hati, kaya ilmu. Akhirnya kaya harta. Pasti hartanya itu nanti akan berkahi semuanya. Ya. Kalau lagi nyungsep, kebentur, keporo nggak bisa. Kalaupun kebentur hanya pelan, nggak sampai kebanting hancur. Dan pasti gampang bangkit. Ini yang menjadi pedoman hidup saya, walaupun saya ngelakoni
prihatin, tapi prihatin saya tuh sudah lain Mas, bukan prihatin saya tidak apa ya namanya, saya harus urip sing rekoso, sing serba pas-pasan, saya enggak. Tapi prihatin saya itu bentuknya sudah mungkin kalau boleh dibilang ini out of the box. Prihatine wong sugih piye Mas? Sugih iki iso migunani tumrap wong akeh. Prihatine wong sugih ilmune iso gawe pepadang wong akeh, migunani wong akeh. Iya to. Nggih. Mula nek saiki ditakoni kowe nek milih urip sing prihatin pas-pasan apa sing sugih? Yang sugih. Saya yang sugih. Pasti itu Romo. Wis rasah munafik lah. Soalnya gini Mas, kalau saya sugih bondo, karena saya sudah harus mengasah setiap hari untuk menjadi orang yang sugih hati. Ketika saya sugih bondo, maka bondo saya itu pasti tidak untuk kepentingan saya pribadi. Pasti akeh gunane nggo wong akeh. Oke. Dan ini sudah saya buktikan. Gitu. Nggih. Jadi ya mending awake dhewe iki tangane ngene, mbangane ngene. Maka saya sama kepada anak-anak saya semuanya itu leh menempuh jalan spiritual itu ojo nganggo cara sing ngene, ojo sing nganggo cara sing pas-pasan kaya ngono kuwi. Nganggo prihatin sing pas-pasan. Nek prihatinmu iku bentuke memberi. Mula kudu duwe modal sugih hati, sugih ilmu, sugih bondo. Udah itu kalau saya pikir orang spiritual kok matrek ya. Ya biarin saya memang kalau memang mau dibilang saya matrek enggak masalah. Tapi ketika saya matrek, wong matrek saya itu berguna untuk orang banyak kok. Saya bisa apa? Memberikan bantuan atau memberikan sesuatu kepada para abdi dalam yang jumlahnya ratusan, ya kan? Ya para abdi dalam di kota gede, di Mogiri, ya kenal saya semua Mas. Bukan karena saya tenar gimana, enggak. Karena saya selalu berbagi kasih kepada para abdi dalam. Itulah bentuk saya terima kasih kembali kepada para leluhur yang selama ini sudah kerso jangkung jampangi langkah hidup saya. Saya berterima kasih piye carane nek karo leluhur. Ya memang matur nuwun sudah. Tapi langkah yang konkret yaitu tadi ikut memakmurkan para abdi dalam. Abdi dalam itu yang merawat makam raja-raja di kota gede, di Imogiri. Itu gantian kita makmurkan, kita rawat. Itulah baru namanya terima kasih. Makanya kita membuat seperti Jumat Berkah. Ya, kita selalu memberi ya sekedar makan siang. Kalau ada bancaan dari sedulur-sedulur yang nitip untuk dibuat bancaan itu saya panjangkan amalnya untuk sedekah ke para abdi dalam. Jadi ya sudah terus. Apa kuncinya Romo agar manusia ini bisa hidup tentram, bahagia, nyaman dan sebagainya? Memahami situasi dan kondisi. Memahami situasi dan kondisi. Ya. Orang yang tidak paham situasi dan kondisi, orang yang tidak paham apa yang sedang terjadi, biasanya larinya takut, cemas, ya, gelisah. Betul. Nah kalau kita tahu ini masalahnya apa, oh begini, tahu masalahnya berarti tahu solusinya. Ada masalah seperti ini, solusinya begini, ya kan? Makanya untuk mempertajam pisau analisa kita dalam memahami apa yang sedang terjadi, itu kita harus punya modal mangertio sejatining urip, ya, supaya bisa ngerti, supaya bisa nggayuh urip kang sejati. Jadi kalau kita memahami hidup ini sesungguhnya apa sih yang
agama itu apa sih, spiritual itu apa sih. Kalau kita paham sesuai dengan faktanya, kita akan menjadi orang yang permono waskito. Kita akan menjadi orang yang cerdas, bisa menganalisa apapun masalahnya. Bahkan ketika seseorang sedang mulai bertanya, kita sudah tahu jawabnya. Karena kita pasti tahu arah pertanyaan kemana. Itu bisa disebut sebagai merusak duringe winarah. Yang paling bagus itu orang kalau merusak duringe winarah atau melihat kejadian yang belum terjadi. Bukan melalui tebakan. Ataupun misalnya bayangan yang muncul pun saya kira tidak cukup. Tetapi alangkah bagusnya kalau itu dibarengi dengan kemampuan kita menjelaskan rangkaian-rangkaian sehingga nanti terjadi itu. Ya kan? Iya. Misalnya saya tahu, ini ada mau gempa nih. Saya kerasa banget nih. Kayaknya gempanya jaraknya 500 kilo lebih dari sini. Terasa tapi cukup besar. Ya, gampang itu, Mas. Saya tahu dari itu. Tahu itu terjadi karena apa, Mas? Karena kalau dulu saya melihat kayak bayangan itu muncul. Tapi saya kok apa-apa sih bayangan banget ini kayak nanti kayak apa ya? Paranormal banget ya. Saya kan pengennya rasional. Akhirnya apa? Oke, ini mungkin ini hanya suatu siluet yang muncul itu sebagai suatu jawaban. Tetapi rumusnya apa saya harus tahu. Kenapa muncul jawaban seperti itu? Hanya saya pelajari ilmu titen. Ilmu membaca pertanda alam. Ketika akan terjadi gempa, saya merasakan hawa panas. Hawa panasnya beda ketika akan terjadi hujan, hawa panas akan terjadi gunung meletus. Itu semua beda, Mas. Kalau saya di Suryakaya saya sering memberikan pelajaran itu yang tentang ini ada hawa panas seperti ini mau ada gempa. Nah, nanti besoknya ada gempa. Belum lagi kalau kita membaca awan, kadang muncul gambaran itu ada patahan yang hampir amblong, arahnya sana. Nah, nanti beberapa hari kemudian kan kita bisa ada testimoninya. Oh ya, muncul di sini. Nah, itu sebenarnya ilmiah. Saya lebih suka yang seperti itu. Supaya apa? Ya kita kan tujuannya ikut mencerdaskan generasi penerus. Tidak asal waton nebak, waton pilih. Tapi alangkah baiknya kalau bisa dijelaskan secara ilmiah. Secara ilmiah. Dan alam semesta ini memang maha adil. Setiap akan terjadi sesuatu, pasti ada tanda-tanda yang bisa dibaca sebelumnya. Pertanda alam itu kan bahasa komunikasi alam semesta dengan kita, jagat alit, jagat besar punya bahasa, kita harus bisa membaca bahasa alam. Maka disitulah komunikasi kita dengan alam semesta terjadi. Belum lagi kalau nanti kita masih agak sulit menganalisa ini apa ya. Nanti ada leluhur yang mengoreksi, ada leluhur yang mempertajam. Ini yang akan terjadi ngene gitu. Jadi kita makin bisa, wah iya. Jadi kita akhirnya ada leluhur yang banyak memberikan pelajaran.